Salam jumpa lagi dengan saya. Hampir tiap orang punya yang namanya kunci. Kunci rumah, kunci kamar, kunci mobil, kunci sepeda, dan seterusnya. Bahkan mungkin kunci pagar tetangga pun punya. Kunci atau dalam bahasa Inggris disebut key, atau dalam bahasa Cina disebut yaoshi, adalah alat untuk membuka pintu rumah, kendaraan, dan seterusnya. Dalam bahasa Jawa dikenal kata ki yang berasal dari kata aki, sama dengan laki-laki atau bapak. Misalnya Ki Ageng Pemanahan, Ki Hajar Dewantoro, Ki Gendeng, Ki Waras. Belum pernah dengar ya. Kiamat pernah dengar? Kiro-kiro. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebutan ki disematkan pada orang yang dituakan atau guru, digugu lan ditiru. Jadi rupanya kata ki dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Jawa. Mungkin bahasa Jawa kuno. Gak percaya? Coba tanya Ki Gendeng. Jangan tanya ke Ki Hajar loh ya. Dalam bahasa Inggris ada kata key person yang artinya orang penting, orang kunci. Di Vatikan Roma ada key person atau orang penting yang malah mungkin bisa disebut paling penting, yaitu Paus. Di sana ada tempat yang sangat terkenal bernama Lapangan Santo Petrus. Lapangan ini tentu luas, bisa muat ribuan orang. Persis berhadapan dengan Basilika Santo Petrus, dibangun dengan arsitek Italian Barok yang megah pada tahun 1667 atau abad 17. Resmi dibuka untuk umum. Sang arsitek bernama Bernini merancang bangunan lapangan Santo Petrus sengaja berbentuk sekilas seperti kunci. Tentu ini ada kaitan erat dengan kisah Petrus dalam dialog dengan gurunya yang mengatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Matius 16 ayat 19. Pertanyaannya ialah, mengapa Yesus mempercayakan kunci kerajaan surga kepada Petrus? Apa yang membuat Petrus diberi tanggung jawab sebesar itu? Mengapa bukan murid lain? Dalam dialog antara Yesus dan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, "Siapakah aku ini?" Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi hanya Simon Petrus yang bisa menjawab dengan lantang, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup."
Kata kuncinya di sini bisa kita duga ialah Mesias, artinya juru selamat. Petrus mengakui dan percaya bahwa Yesus gurunya itu adalah Mesias, juru selamat manusia. Kunci, atau orang sekarang bilang password, atau orang Cina bilang mima, untuk masuk kerajaan surga ini dipercayakan kepada Petrus, si batu karang yang dikatakan oleh Yesus sendiri, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setiap pribadi mestinya mempunyai kata kunci dalam membangun relasi dengan sesamanya, dan tentu Tuhannya. Bahkan untuk membuka relasi yang baik dengan sesama pun, termasuk saudara, saudari, teman dekat, dan seterusnya, membutuhkan kata kunci untuk membuka hati mereka. Orang muda yang lagi pacaran misalnya, biasanya akan menggunakan kata kunci I love you, sayang, sayang opo kowe krungu jeriting atiku. Ini mungkinkah kita menjawab pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya? Apa katamu, siapakah aku ini? Masing-masing orang bisa mempunyai jawaban dengan kata kunci yang berbeda, tergantung pada sejauh mana, sedalam apa relasimu dengan dia. Mesias adalah kata kunci yang digunakan oleh Petrus untuk masuk kerajaan surga, dan diyakininya benar adanya. Nah, apa katamu? Kita tunggu jawabannya. Kalaupun Anda sudah menemukan kuncinya, jangan lupa pastikan diri kamu tahu jalan ke pintu surga. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, tidak akan sampai kepada Bapa-Ku yang di surga." Good luck. Kuncinya di sini, jangan lupa.